Assalamualaikum buat teman-teman yang melihat video ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang cara berkomunikasi dengan anak tunarungu. Nah, buat yang belum tahu anak tunarungu itu apa? Anak tunarungu itu istilah awamnya sering disebut dengan anak tuli atau seseorang yang mempunyai gangguan pendengaran. Di antara teman-teman pasti ada yang pernah bertemu dengan anak tunarungu, tapi nggak tahu cara berkomunikasinya seperti apa. Nah, oleh karena itu, simak video kami kali ini agar tahu cara berkomunikasi yang efektif dengan anak tunarungu. Tips berkomunikasi yang efektif dengan anak tunarungu. Tips pertama, ketika kita berkomunikasi dengan anak tunarungu, kita harus mendapatkan perhatiannya terlebih dahulu dari mereka. Cara mendapatkan perhatiannya bukan dengan suara, tetapi dengan sentuhan, dengan cara menepuk pundaknya sebanyak 2 kali. Bila perhatiannya sudah terfokuskan kepada kita, maka kita bisa melanjutkan percakapan. Tips kedua, lakukan percakapan secara berhadapan langsung. Ketika kamu ingin berkomunikasi dengan anak tunarungu, pastikan kamu duduk berhadap-hadapan dan usahakan pada saat duduk harus sejajar dengan muka mereka, karena mereka akan memperhatikan gerak bibir kamu dan mimik wajah kamu ketika berbicara dengan mereka. Kalau misalkan kamu saling membelakangi, saling samping ke samping, maka anak tunarungu tersebut tidak akan mengerti dengan apa yang kamu bicarakan. Dan juga kamu harus memperhatikan pencahayaan yang bagus, supaya anak tunarungu tersebut bisa melihat wajah kamu dengan jelas dan dapat menangkap dan membaca apa yang kamu bicarakan. Jarak kita berkomunikasi dengan anak tunarungu, jadi jarak kita saat berkomunikasi dengan anak tunarungu yaitu antara 1 sampai 2 meter, karena itu sangat mempengaruhi kita saat berkomunikasi agar si pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan jelas dan gestur tubuh kita pun bisa terlihat, misalkan dalam gerak bibir maupun dari bahasa isyarat. Poin selanjutnya yaitu bicara tidak dibuat-buat. Dalam hal ini kita berbicara apa adanya. Jadi dalam intonasi pun itu sangat berpengaruh sekali ketika kita berkomunikasi. Jangan terlalu keras dan jangan terlalu pelan, karena itu bisa menyebabkan saat kita berkomunikasi tidak tersampaikan juga. Dan dari gerak bibir pun harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan, karena itu sangat mempengaruhi ketika saat kita berkomunikasi. Nah, yang kelima itu berekspresi dan melodius. Anak tunarungu itu kan tidak bisa mendengar, jadi otomatis mereka segala sesuatunya mengandalkan visual atau mengandalkan penglihatan mereka. Yang berarti ekspresi itu sangat penting dalam berkomunikasi dengan anak tunarungu. Kalau misalnya senang ya senyum gitu ekspresinya, kalau sedih ya sedih gitu, jangan datar-datar aja atau tegang aja, soalnya anak tunarungu itu beranggapan bahwa kita tuh sedang marah gitu kalau kita tuh tidak ada ekspresi saat berbicara dengan mereka. Nah, begitupun dengan melodius, itu hampir sama juga dengan ekspresi, tapi ini lebih ke pengucapan. Jadi kita menyampaikan kabar bahwa kita sedang berduka atau sedang sedih, tapi ekspresi kita atau pengucapan kita seolah-olah kita sedang bergembira. Jadi itu perlu diperhatikan, ekspresi dan cara pengucapan kita itu perlu agar anak tunarungu tidak salah paham. Yang berikutnya, pemakaian isyarat harus simultan. Artinya anak tunarungu itu berbicara menggunakan bahasa isyarat. Itu biasanya ada 2 versi. Yang pertama itu CB
dan yang kedua bisindo. Nah, kita bisa memilih antara dua itu, memakai sibi atau memakai bisindo. Yang penting harus menggunakan bahasa isyarat yang benar-benar dimengerti oleh anak tunarungu. Jadi bukan bahasa isyarat yang kita buat-buat sendiri atau yang kita mengerti sendiri. Kemudian pemakaian bahasa isyarat itu juga harus sesuai dengan pengucapan mulut kita. Misalnya saat kita bilang siapa, jadi gerakan kita juga siapa gitu. Jadi harus bersama-sama, pengucapan dengan isyarat tangan harus bersama-sama seperti itu. Yang ketujuh, mulut tidak boleh tertutup dengan benda lain. Yang kedelapan, artikulasinya harus jelas. Ketika kita sedang menjelaskan kepada anak tunarungu, usahakan mulut kita tidak tertutup dengan benda lain seperti contohnya memakai masker. Kita tidak boleh menutup mulut kita dengan masker ini ketika berkomunikasi dengan anak tunarungu, karena akan menyulitkan anak tunarungu dalam membaca gerakan bibir kita. Dan berbicaralah dengan normal dan jelas. Contohnya, kamu mau ke mana? Hindari suara berbisik dan suara yang keras, karena akan menyulitkan anak tunarungu dalam berkomunikasi dengan kita. Sebaliknya juga, kita juga harus berbicara dengan normal dan kecepatannya juga harus normal. Kemudian kita juga harus menghindari berbicara dengan menutup mulut dan tidak boleh munyah dalam berbicara dengan anak tunarungu. Selanjutnya, cara berbicara dengan anak tunarungu yaitu dengan menggunakan pencahayaan yang cukup terang. Karena anak tunarungu hanya menggunakan indera penglihatannya untuk melihat orang yang berbicara, yaitu mereka akan melihat gerak bibir kita ketika berbicara. Sehingga teman-teman, anak tunarungu harus melihat dengan jelas gerak bibir kita dengan pencahayaan yang cukup terang. Tentu anak tunarungu akan lebih mudah dalam melihat gerak bibir kita, sehingga anak tunarungu dapat dengan mudah memahami apa yang kita ucapkan. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang sederhana. Anak tunarungu memiliki kosakata bahasa yang lebih sedikit dari anak yang dengar. Dengan demikian, menggunakan bahasa yang jauh lebih sederhana akan memudahkan anak tunarungu dalam memahami ucapan atau kalimat yang kita ucapkan.